Nah, luar biasa. Oke, selanjutnya para suster. Lalu tadi sih sebenarnya sudah disinggung sih sebenarnya Les sama Suster Flaviana tadi bagian sorry Lah kok hilang? terpental karena hujan datang ini terpental aku. Nggak apa-apa, Suster, nggak apa-apa. Oke, para suster tadi untuk pertanyaan selanjutnya ini tadi sih sebenarnya sudah disinggung sedikit tadi sih oleh Suster Flaviana bagaimana beradaptasi dengan teman-teman seperguruan dari para suster. Maka tadi kan sudah sedikit-sedikit menyinggung bagaimana untuk beradaptasi dengan teman perkuliahan itu. Nah, itu sekarang biar lebih detail aja sih, bagaimana sih para suster untuk beradaptasi, untuk bergaul dengan teman-teman perkuliahan suster, lalu bagaimana mereka bisa bersahabat dengan kita, mau menerima keberbedaan kita, terutama tadi notabene bahwa kita itu kan sebagai tokoh spiritual ya bagi mereka. Ada juga yang tadi mengatakan tadi ada namanya yang baru mengenal suster itu seperti apa. Nah, baik para suster, saya persilahkan bagaimana cara para suster untuk beradaptasi dengan teman-teman para suster. Monggo, mau siapa dulu? Apakah masih mau tetap urut atau mau amanah? Silahkan, monggo. Enggak, kita fleksibel aja para suster, santai. Suster Goden tuh pengen Oh, bicara suster tuh, Suster. Gauden ya. Ya udah, silakan suster Gauden. Baiklah, Suster, saya mengawali. Untuk beradaptasi dengan kampus, dengan teman-teman itu, Suster. Saya sendiri memang di sana lain ya dari yang lain. Kakak tingkat itu ada, tapi kan mereka Kristen. Dan untuk yang Katolik memang baru saya sendiri di sana. Apalagi seorang Katolik dan sebagai seorang suster. Gitu. Memang benar apa yang dikatakan dengan Sur Flavi, kami bersama dengan orang-orang muda. Tetapi di sisi lain, kok udah beda banget ya sama kami, sama saya gitu. Zamannya kok sudah berbeda itu. Memang sepertinya ada sih yang sudah lebih tua gitu, dia sudah punya anak, dan saya bisa dibilang ya tua kedua gitu di antara mereka. Tapi kalau di kelas saya mute. Bapak pada sepuh. Di kelas saya paling tua dan jaraknya lumayan juga. Kan mereka Jangan tua lah 2000 suster, lebih senior atau lebih. lebih berpengalaman Oh, gitulah. Jangan tua. Kita tuh belum tua. Kita lo masih muda. ya, Suster. Lebih berpengalaman gitu ya Iya, tepatnya. itu lebih tepat itu suster. Lebih berpengalaman berapa beda 4 sampai 5 tahun kan. Terus awal-awal masuk itu kayak gimana ya ini anak kok nggak ada pedulinya, rasa pedulinya itu kok kurang banget gitu. Nah, di situ saya sendiri sebagai seorang ya Kristiani dan apalagi sebagai seorang biarawati itu ya belajarlah pelan-pelan gitu. Saya masuk ke dunia mereka dengan cara mereka dan keluar melalui cara saya gitu. Terus memang awal-awal nggak mudah ya sama mereka kayak ih apa sih ini anak gitu kan. Tetapi lama-lama juga bisa gitu ternyata masuk dan memang yang lebih senior itu lebih didengarkan sama mereka daripada yang sembaraan gitu sama mereka satu angkatan. Dan saya merasa juga bahwa sekarang itu sudah bisa gitu walaupun dengan beda prodi
dengan satu prodi itu kami bisa kerjasama satu sama lain. Itu ya puji Tuhan memang lebih banyak yang Muslim kan. Nah, tapi itu tadi toleransinya mereka itu juga bagi saya itu luar biasa. Dengan para dosennya itu bisa, dengan teman-teman itu juga saya merasa bisa untuk saling bekerja sama. Dan memang awal-awal itu kayak memang harus ada salah satu untuk menggerakkan mereka gitu. Misalnya saja ketika kami ada kerja kelompok, nah itu kalau nggak ada salah satu yang ayo kamu ini kamu itu nggak akan jalan. Bahkan sampai deadline pun dibiarin saja gitu kan. Nah di situ kan saya sebagai yang tua kayak, ih apa sih ini tugas loh gitu kan. Jadi Bukannya itu saya malah bersyukurnya ada berpengalaman, suster. yang itu ada teman saya yang satu bisa diajak kompromi gitu misalnya dia yang ngetik nanti saya yang menggerakkan dan teman-teman lain bisa cari materi. Nah yang pasti harus ada salah satu yang menggerakkan kalau enggak ya udah mereka tidak akan peduli. Itu step dari saya. Terima kasih. Terima kasih suster Dauden atas, bukan yang tua, suster yang berpengalaman. Oke, yuk. Siapa Ya. para suster yang mau meneruskan? Suster Flavi dulu lah, kita beri kesempatan sama suster Eva untuk ya mendengarkan dari adik-adiknya lah ya suster ya kayak gitu. Ya, kami pendengar dulu ya. Seperti yang saya tadi sudah menyinggung ya, Suster. Iya betul Saya betul. nggak bermaksud loh, Suster, itu tuh. Nggak apa-apa. Kadang-kadang emang suka gitu. Gerakan roh itu tadi. Heeh. Iya, Suster. Jadi ya meneruskan tadi yang saya sampaikan ya, Suster. Untuk bisa apa bergaul dengan teman-teman yang ya 5 tahun lebih lebih muda lah, Suster, kebanyakan dari saya kan ya, Suster. Itu ya sama sih, Suster. Apa sebenarnya anak-anak itu sama ya, Suster? Karena Mereka di kan tempatnya Suster generasi apa Godin, gitu sekarang? Siap ya? iya saya juga heran, Suster. Mirip gitu, Suster. Jadi kalau misalnya nggak ada yang bahasa Jawanya tuh ngoprak-ngoprak ya, Suster ya. Itu tuh kayaknya tuh jalannya tuh seperti siput gitu ya, Suster. Jadi kita yang greget gitu kan, ayo loh kayak gitu. Tapi ya saya bersyukur ya, Suster, karena teman-teman saya itu mau gitu mendengarkan gitu. Jadi ketika ayo kita kerja kelompok atau ayo sekarang kita bagi tugas ini dan itu gitu. Itu mereka mau mendengarkan dan mau melaksanakannya gitu, Suster. Dan terlihat ya, Suster, mereka happy juga sih. Nah, saya tuh kadang-kadang yang seperti Suster Gauden ya, Suster ya. Saya suka keceplosan bilang saya tuh udah tua. Saya tuh udah tua sama mereka gitu, saya bilang gitu. Terus mereka bilang, enggak kok suster, suster tuh masih muda loh. Wajahnya juga masih sama kayak kami ya. Kalau itu ya, ya memang iya sih. Tapi ya kadang-kadang saya keceplosan bilang, saya tuh udah tua loh teman-teman. Saya bilang gitu. Ya tapi uh, bisa menyesuaikan lah ya suster gerakannya dengan mereka gitu. Ya meskipun saya tetap menempatkan sebagai religius gitu. Artinya kami ketika kerja kelompok bersama-sama ya oke kita jalan bersama-sama gitu tapi ketika ya namanya anak muda ya susteran ya sering jalan ke sini jalan ke sana gitu ya udah nggak apa-apa saya mendukung suster saya jadi tim pendukungnya mereka ayo nggak apa-apa dek saya panggil mereka dek kan ya suster karena saya merasa tua itu tadi jadi saya panggilnya dek ya tapi mereka akhirnya menganggap saya seperti mbaknya mereka gitu ya suster jadinya mereka nyaman gitu entah untuk bercerita entah menanyai tentang pendapat gimana ya suster kalau gini oh ya gini gitu ya itu dia lah suster jadi saya menempatkan diri sebagai religius ketika mereka misalnya ke mall gitu ya suster ya kan saya ke mall ngapain ya suster
mahal. Mending saya ke pasar gitu ya, murah. Jadi ya, di situ lah saya mendukung saja kalau mereka mau. Itu kan mengakrabkan pertemanan mereka ya, kalau pas pergi kemana gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau mau ke situ ya nggak apa-apa. Asalkan nanti ya jangan lupa ngerjain tugasnya, jangan lupa ini, jangan lupa itu gitu. Ya saya juga jadi pengingat bagi mereka ya, kadang-kadang. Pengingat bagi mereka, udah ngerjain ini belum gitu. Ya, itulah suster suka duka dinamikanya gitu ya, suster, dalam berrelasi dengan anak muda ya. Saya juga merasa muda sih, suster, dengan mereka. Saya tapi ya kadang ya saya merasa tua juga. Tapi ya itu dialah, suster, kebahagiaannya dan ya pengalaman yang menurut saya ya inilah wonderfulnya gitu ya, Sir, wonderfulnya dunia studi bersama dengan anak-anak muda gitu, Ustaz. Terima kasih Suster Fluffy untuk pengalaman yang sangat-sangat menarik lah untuk beradaptasi dengan teman-teman. Kalau Suster Eva mungkin ini agak lebih menarik daripada Suster Gaudin atau Suster Fluffy. Iya deh, Suster. Silakan Suster. Nah, kalau Suster Fluffy dan Suster Gaudin merasa tua, lah saya apa enggak neneknya lagi? Makanya itu pengalamannya mungkin lebih baik. Lah, teman-teman saya itu seperti anak saya. Usianya mereka usianya 16-17 tahun lah. Saya sudah 34-35 tahun. Jadi itu kan jenjangnya sangat jauh banget. Tapi bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan mereka? Bagaimana saya bisa menjadi sahabat, bisa menjadi kakak, bisa menjadi ibu seperti di asrama itu, sehingga mereka dapat menerima saya dan saya juga menerima mereka. Meskipun ya memang jenjang yang jauh itu juga membawa banyak tantangan bagi saya, bahwa untuk mengerjakan tugas-tugas ya nggak dioprak-oprak lagi ya. Tapi terkadang mereka udah ada suster lah, nanti pasti beres gitu. Padahal kita juga berjuang bagaimana mencari materi, namun mereka juga bisa diajak kerjasama. Yang penting ada komunikasi yang baik dan kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau hanya melihat usia, nanti hanya jatuh pada yang tua dan yang muda, yang tua dan yang muda. Tetapi yang namanya belajar itu tidak mengenal usia, karena sampai mati pun kita akan belajar. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu yang memberi saya semangat, bahwa saya merasa di sini senior, bahkan dosen pun ada yang lebih muda dari saya. Tetapi bagaimana saya bisa nyaman, bisa menikmati bagaimana kehidupan di kampus. Saya juga bisa menghargai semua dosen. Saya juga bisa menerima materi-materi mereka, lalu bekerja sama gitu. Sehingga jenjang usia itu tidak kelihatan banget, meskipun ya dalam kenyataannya itu terjadi, bahwa mungkin saya yang paling tua ya. Namun bukan menjadi halangan, rintangan. Terus saya paling tua, jadi saya ini enggak. Tetapi bagi saya, bagaimana saya juga menjalankan tugas-tugas saya, bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Ketika kerja kelompok kita harus bagi tugas, sehingga yang muda pun belajar bagaimana terlibat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, sehingga tidak terjadi kok hanya aku sendiri, kamu sendiri, nanti namanya nggak tercantum seperti itu. Tapi bagaimana kita saling bekerja sama dan saling mendengarkan. Apalagi kalau di kampus itu kan ya banyak suku yang berbeda. Namun bagaimana kita bisa saling menyapa, saling menguatkan mereka ketika ada yang merasa down, ya bagaimana kita merangkul mereka, bukan menjauhi mereka. Dan kebetulan di kelas saya tuh ada beberapa suster dan bruder, sehingga saya tidak merasa sendirian sebagai senior, tapi ada teman yang lain, sehingga kita juga di antara suster dan bruder itu juga
bisa saling bekerja sama. Bagaimana di kelas itu kita bisa membawa kelas ini menjadi kelas yang nyaman, yang rileks untuk belajar, sehingga situasi kelas itu menjadi kondusif dan nyaman seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster. Pengalaman yang sangat mengesan. Saya dapat menggarisbawahi. Berarti suster itu sebagai alarm berjalan ya untuk mereka ya. Tadi kan hampir semuanya mengatakan mengingat ngoprak-ngoprak mereka, ngingatin mereka seperti jadi kayak alarm berjalan bagi mereka seperti itu ya. Tapi ya tetap sih ya namanya dinamika anak muda tadi ya seperti itulah. Karena mereka kita sebenarnya sih ada bagian generasi Y ya, ada yang Y, tetapi kan mereka di generasi Z. Bagaimana mereka itu ya mereka sejak kecil sudah mungkin dibuat santai seperti itu, rileks seperti itu. Sedangkan kita para suster komunitas kan maunya tek 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 sudah tertata dengan rapi. Jam sekian harus ini, sekian ini harus selesai. Tapi ketika kita terjun sama teman-teman para suster di perguruan itu, mereka alah suster, nanti aja, nanti selesai. Iya memang nanti selesai. Tapi kitanya itu tadi yang sudah terbiasa dengan jadwal yang tersusun dengan rapi, ya ini selesai sudah. Ayo kita ganti yang lain seperti itu. Tapi kan teman-teman para suster kan tidak seperti itu. Alah santai sus, masih seminggu lagi. Alah sus, seperti itu. Ya itulah. Ya namanya dengan generasi zaman Z ya kita ya itu tadi saya tertarik dengan dari Suster Gauden tadi mengatakan kita berusaha masuk melalui dunia mereka tapi keluar dengan cara kita. Itulah yang harus kita lakukan seperti itu. Kita masuk dunia mereka, tapi keluarnya dengan cara kita itu yang memang itu yang menjadi juga apa ya? Ya, hal yang baik untuk kita lakukan seperti itu menjadi sebuah kewartaan. Oke, para suster, semakin seru sepertinya semakin malam. Semakin malam semakin seru. Untuk pertanyaan selanjutnya para suster ini. Ya, kalau ini saya mulai dari Suster Gauden dulu lah ya. Suster Gauden kan dari situ mengatakan bahwa dari yang suster sekarang sedang tempuh di pendidikannya itu kan suster lebih notabene kalau di Poltek itu pendidikan kesehatan ya suster ya kesehatan. Nah, apakah ada punya gambaran kelak suster nanti ketika setelah lulus suster akan menjadi seorang tenaga medis di salah satu unit pelayanan para suster HK itu? Apakah punya gambaran seperti itu atau punya pengalaman lain Suster Gauden? Saya persilahkan Suster. Ya, baik Suster, terima kasih. Kalau dibilang punya gambaran atau belum, itu saya akan menjawab jelas punya Suster. Gambarnya sudah jelas. Sudah jelas ya. Saya prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik Suster. Itu jelas nanti di laboratorium. Oh iya. Berarti sudah sangat jelas ya. Iya, sudah sangat jelas meneruskan untuk laboratorium yang di rumah sakit kesehatan. Itu kalau Suster, terima kasih. Kalau boleh di rumah sakit mana ya Suster kalau boleh tahu Suster? Rumah sakit Ibu dan Anak Santa Ana. Oh, Rumah Sakit Ibu Santa Ana. Berarti itu yang unit pelayanan kesehatannya yang dimiliki oleh Suster HK ya Suster Gauden? Iya, RSCA Santa Ana itu adalah unit yang dikelola oleh para Suster HK. Dan ini saya diberi kesempatan untuk membekali diri untuk hal yang lebih lagi. Dari lulusan SMA diberi kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang studi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kan saya juga berjuang, berusaha, tetap semangat.
Oke, terima kasih. Mantap, terima kasih Suster Gauden. Luar biasa memang menjadi Nih. penerus karya Ben- pelayanan kesehatan Suster Haga yang luar biasa. Ya. Terus selanjutnya, sekarang Suster Evarista lah, biar si Flaviana nanti yang terakhir. Iya. Kalau Suster Eva sendiri tadi kan Suster mengatakan bahwa Suster itu latar belakang pendidikan yang ditempuh saat ini itu di bidang pendidikan ya Suster ya. Walaupun ilmu agama tetapi kan ada di pendidikannya ya Suster ya lah. Yes, Lalu Sister. apakah Suster punya gambaran kelak nanti Suster akan menjadi seorang guru agama Katolik di dunia pendidikan atau menjadi seorang katekis seperti itu? Gimana Suster Eva? Saya persilakan. Gimana ya? Imajinasi berarti ya. Kalau saya melihat bahwa kongregasi itu memberi saya kesempatan untuk membekali diri, untuk belajar, pasti ada maksud tertentu. Nah, di situ kan pasti para suster kita juga sudah banyak yang tua, kita juga siap untuk estafet. Ya, pasti apalagi di kongregasi kita ada beberapa sekolah, ya kita sebagai orang muda untuk menjadi penerus bagi karya pendidikan yang ada di kongregasi kita. Entah di lapangan Hatta, entah di Metro, entah di kalau Betung, itu saya tidak tahu, tetapi mungkin para pemimpin punya tujuan nanti saya ditempatkan di sekolah sebagai guru agama atau katekis di paroki-paroki. Seperti itu, Suster. Jadi ketika nanti ada perutusan Suster Evarista nanti di sekolah ini sebagai guru, ya juga tahu. Nanti mendampingi sebagai katekis, ya, ngoten niku. Atau ada kemungkinan lain untuk mendampingi adik-adik kita di postulan atau novis Suster? Wah, itu tidak tahu juga kan kita ya. Itu rencana Tuhan. Indah pada waktunya. Iya, benar Suster, kita hanya pelaksana, Kita hanya pelaksana sebagai itu tadi sendiko dawuh gitu ya Suster. Baik, terima kasih Suster Eva Ristal. Selanjutnya ya, untuk Suster Flaviana. Untuk Suster Flaviana sendiri kan tadi Suster mengatakan bahwa pendidikan di tempat saat ini kan tadi psikologi ya Suster ya. Nah, psikologi itu apakah Suster punya gambaran untuk menjadi psikolog kah? Atau untuk membantu gerak pelayanan Suster Hatta, baik mendampingi anak-anak di sekolah ataupun juga mungkin bisa di rumah sakit, kita tidak tahu mungkin. Ataukah Suster punya gambaran mau nanti apa sih untuk membantu seperti itu, Suster? Saya persilakan, Suster. Gantian ya, Suster Flavi yang menghilang ya. Saya terpental, Suster, maaf. Enggak apa-apa, Suster. Gantian. Lah, hilang lagi. Oke, Suster Flavi. Iya, Suster. Ya. Maaf, Suster. Sebentar. Ini apa yang masalah ya? Kayaknya udah buka pintu. Iya, Suster. Ini ya, tentang tugas perutusan selanjutnya ya, Sur ya. Eh, saya kalau menggambarkannya, saya belum punya gambaran yang pasti ya, Suster. Karena Sorry ya. saya, saya
apa namanya, untuk gambarannya sih ya mungkin ya suster, karena kan jurusannya psikologi ya. Tentu ini kan psikolog murni. Artinya saya ketika nanti misalnya sudah menjadi psikolog, bisa jadi di sekolah, bisa jadi di rumah sakit juga, bisa jadi di farmasio juga. Ya berbagai kemungkinan ya suster. Jadi ya itu yang sudah mulai saya pikirkan ya suster dari sekarang. Ya kalau ke formasio ya nggak apa-apa lah suster. Atau kalau misalnya ke sekolah, eh, yang perlu digarisbawahi bahwa BK dengan psikolog sekolah itu agak berbeda ya suster ya. Jadi eh, psikolog sekolah dan BK berbeda begitu ya. Kalau nanti misalnya kongregasi membutuhkan di sekolah karena mungkin terjadi peningkatan dalam pendampingan murid yang inklusi, ya saya akan berangkat gitu, Ustaz. Kalau misalnya di rumah sakit untuk ngetes begitu, ya berangkat juga. Kalau di formasio ya berangkat juga. Jadi ya saya apapun yang menjadi tugas dari kongregasi itu pasti yang dibutuhkan dari kongregasi ya Ustaz. Dan saya akan ikut dan melaksanakannya dengan sukacita. Terus, Dokter Adel masih mute. Sorry, terima kasih Mr. Golden. Ya, karena semakin malam semakin hujan tiba-tiba juga di hilang. sini. Oke, terima kasih para suster untuk sharing-sharingnya. Nah, ada suster untuk pertanyaan semuanya ya untuk para suster itu. Coba sih para suster, apa sih pesan suster? Oh, kata-kata hari inilah untuk para orang-orang muda yang masih ragu dan terkadang masih bimbang ragu dalam menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi seorang suster itu, ya coba sih para suster berikan pesan atau kata-kata hari ini bagi anak-anak muda, orang-orang muda itu yang masih ragu dalam menghadapi panggilan Tuhan itu agar lebih semangat atau apa seperti itu. Saya persilakan mau siapa? Monggo sekarang para suster saya beri kebebasan. Mau yang dari yang muda, tengah-tengah. Oh, berarti tengah-tengah ya, dari Suster Flavi. Tadi dia sudah terakhir. Sekarang dari Suster Flavi. Mas setuju, Suster? Setuju. Oke, mantap. Aku yang muda ya, suster tolong. Kan tadi. Oke, yuk. Iya, Ustaz. Pesan-pesan ya, Ustaz. Iya. Bagi kaum muda, ya, ya semua pilihan itu baik begitu. Tetapi panggilan Tuhan jangan diabaikan. Jadi jangan pernah ragu dan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan, karena Tuhan menunggu kaum muda untuk menjawab iya kepada panggilannya. Gitu, Ustaz. Oke, terima kasih. Mantap, Suster Flavi. Yuk, mau siapa lagi? Suster Eva atau Suster Gauden? Makanya Suster Gordon itu sudah senyum-senyum sudah menyiapkan kata-kata untuk hari ini untuk pesannya. Apa Suster Dia udah Gordon? ngapalin, Ustaz. Iya, makanya udah siap kayak. Macet. Mana udah deh. Tadi apa Flavi yang terakhir? Untuk memberikan pesan untuk orang muda agar mereka itu tidak ragu-ragu dalam menanggapi panggilan Tuhan, atau bisa juga closing statement lah untuk kata-kata hari ini apa. Misalkan Suster Gordon. Untuk orang muda yang masih ragu dan takut dalam menjawab panggilan Tuhan,
Stop takutnya. Hai orang muda, dimanapun kalian berada, jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari bekerja di kebun anggur Tuhan. Ya. Mantap, keren, keren. Yuk. Selanjutnya, Suster Evarista kita tunggu. Kemudian macet kayak. Macet. Baik, pesan saya untuk orang muda, mari maju bersama mengembangkan gereja di masa kini dan yang akan datang. Mari kita ikut panggilannya, pasti kita akan bahagia. Memang ketimbang itu akan selalu bahagia. Oke, terima kasih para suster semuanya. Luar biasa untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk para suster semuanya sudah mau berbagi pengalamannya. Baik itu suka duka, pengalaman yang mengesan selama menjalani masa perkuliahannya, baik itu yang di Yogyakarta maupun di Bandar Lampung.